Halo guys, apa kabar kalian semua? Jumpa kembali bersama gua Bang Adi. Dan di video kali ini gua akan ngerangkum sebuah film yang berjudul Into the Dark Dawn. Film ini berkisah tentang seorang wanita karir yang baru saja menyelesaikan lemburnya. Namun malam itu semuanya berubah saat ia terjebak di dalam lift bersama seorang laki-laki yang tak dikenal. Dan tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke filmnya guys. Film ini dibuka dengan memperlihatkan ruangan perkantoran dan seorang wanita yang bernama Jennifer yang masih bekerja lembur hingga larut malam. Tampaknya Jennifer karyawan terakhir yang tersisa dalam kantor itu. Sementara karyawan yang lain sudah terlebih dahulu pulang untuk mempersiapkan hari libur Valentine masing-masing. Mengingat 3 hari ke depan yaitu hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari Senin adalah hari libur yang cukup panjang. Setelah pekerjaannya selesai, Jennifer saat itu tidak segera langsung pulang. Namun dia mengirimkan sebuah pesan email kepada mantan tunangannya guys, yang berada di New York. Kalau dia berencana akan memesan tiket pesawat dan berangkat malam itu juga ke kota New York untuk bertemu sang mantan. Dengan harapan mereka masih bisa memperbaiki kembali hubungan mereka yang sempat terputus. Jennifer yang tidak ingin ketinggalan penerbangannya, ia lalu buru-buru keluar dan mengambil beberapa permen di atas meja. Sementara di kantor yang sama, tepatnya di toilet, ada seorang pria bernama Guy yang juga karyawan di kantor itu. Secara bersamaan, mereka menunggu di depan lift di lantai yang berbeda, di mana Jennifer dari lantai 49, sedangkan Guy masuk dari lantai 42. Saat itu sudah tak ada lagi karyawan yang berada di dalam kantor melainkan mereka berdua guys. Dan pada akhirnya suasana canggung di dalam lift yang sama-sama mereka rasakan, hingga Guy mencoba membuka pembicaraan dengan Jennifer dan sedikit mulai bercanda. Namun saat itu Jennifer yang tampaknya tidak mengenali Guy lebih banyak memilih diam dan menjawab seadanya saja. Tak berapa lama, Guy yang masih saja mencoba mencairkan suasana kemudian berbasa-basi dengan memperlihatkan sebuah coretan gambar pada dinding. Namun tiba-tiba saat itu juga lift mendadak berhenti seketika. Tentu saja keduanya mulai panik dengan apa yang terjadi. Lalu mereka mencoba menekan beberapa tombol pada lift. Namun sayangnya tak ada satupun tombol yang berfungsi. Meskipun listrik di dalam lift tampaknya masihlah menyala. Usaha Guy tak berhenti sampai di situ saja guys. Ia mencoba membuka paksa pintu dengan sekuat tenaga. Namun tetap saja hasilnya tetaplah nihil. Hingga pada akhirnya Guy melambaikan tangannya ke arah kamera CCTV dan berharap masih ada seseorang di ruangan kontrol melihat keberadaan mereka. Namun sayangnya tak ada satupun jawaban dari ruangan kontrol tersebut guys. Kemudian mereka mencoba menggunakan ponsel untuk menghubungi 911. Namun lagi-lagi sialnya di luar jangkauan. Hal itu terjadi karena lokasi mereka berada di ruangan tertutup. Jennifer yang bingung secara spontan bertanya pada Guy dengan mengatakan kenapa tidak ada satu orang pun petugas keamanan di gedung ini yang bertugas malam itu. Dia khawatir akan ketinggalan pesawat kalau ia tidak segera keluar dari dalam lift tersebut. 15 menit kemudian, Guy kembali mencoba berteriak minta tolong ke arah pintu dan sesekali menggedor-gedorkan pintu lift tersebut. Namun tetap saja tak ada yang bisa mendengar panggilan mereka. Lalu Guy mendapatkan sebuah ide, di mana dia berpikir bisa saja di atas lift mungkin ada sebuah pintu darurat untuk keluar dari dalam lift tersebut. Namun karena langit-langit dinding tersebut cukup tinggi, Guy lalu meminta Jennifer untuk naik ke atas pundaknya. Jennifer yang awalnya sedikit canggung, mau tidak mau dengan terpaksa ia naik ke atas pundak Guy untuk menggapai sisi bagian atas langit-langit. Namun ketika Jennifer mulai meraba-raba sisi bagian atas, tetap saja Jennifer tidak menemukan apapun untuk bisa membuka langit-langit lift tersebut guys.
15 minutes. Setelah beberapa jam berlalu, Jennifer mulai pesimis dan merasa sudah terlambat untuk mengejar penerbangannya malam itu. Guy pun yang merasa kasihan lalu mencoba menghibur dengan memberikan candaan, berharap Jennifer dapat terhibur. Jennifer yang mulai terlihat usaha dan perhatian yang diberikan Guy kepadanya akhirnya mencoba membuka diri dan berkenalan dengan Guy saat itu juga. Nice to meet you guys. It's really nice to meet you. 4 jam telah berlalu, hingga suatu saat Jennifer merasakan hasrat ingin buang air kecil saat itu. Namun karena ia sangat malu untuk pipis di depan Guy, akhirnya dia berusaha mati-matian nih, hanya untuk menahan rasa kebelet pada perutnya. Namun Guy yang tahu Jennifer sedang kebelet pipis, kemudian menyuruh Jennifer untuk melakukannya di sudut ruangan, sambil menutupnya dengan jaket milik Guy. Namun tetap saja Jennifer tak mau melakukan hal itu. Ia tidak mau jaketnya Guy kotor karena air pipisnya. Guy yang tak kehabisan akal pun lalu memberikan botol termos air untuk digunakan Jennifer menampung pipisnya guys. Sementara Guy berjanji untuk berbalik badan dan juga menutup kedua matanya. Beberapa saat kemudian, Jennifer yang sudah mulai akrab dengan Guy lalu memberikan diri memilih pembicaraan tentang hal-hal yang menjurus ke topik percintaan. Jennifer mengatakan kepada Guy dengan bertanya, di manakah tempat bercinta paling kotor yang pernah Guy lakukan selama hidupnya? Namun Guy tampaknya terlihat malu untuk mengatakannya guys. Lalu meminta Jennifer untuk terlebih dahulu yang bercerita. Sambil tersenyum, Jennifer pun mengatakan kalau ia pernah bercinta di dalam perpustakaan dengan salah satu mantan pacar semasa kuliahnya dulu. Okay, stop. You're way too good at this. Sementara ketika giliran Guy yang bercerita, ia mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan seorang gadis di sebuah pantai. Kemudian mereka minum sampai mabuk dan dilanjutkan dengan bercocok tanam dengan sang gadis di dalam mobil sambil mengemudi. Sampai akhirnya Guy berkata kalau dia mulai terangsang dan ingin menghentikan pembahasan itu. Dia pun meminta maaf pada Jennifer karena sudah melewati batas pembicaraan. Namun Jennifer yang saat itu juga merasakan hal yang sama, hanya bisa terdiam ketika Guy berjalan mendekatinya. Dan pada akhirnya saat itu juga mereka melakukan belaem-belaem di dalam lift itu guys. Setelah mereka menyelesaikan ritualnya, Guy kemudian mengatakan kalau dia mulai jatuh cinta pada Jennifer. Jennifer yang mendengar pengakuan Guy tersebut segera melepaskan dekapan Guy dan mengatakan kalau dia hanya mencintai mantannya dan hanya ingin kembali menjalin hubungan dengan mantannya itu. Jadi yang baru saja mereka lakukan itu anggaplah hanya sebagai pelampiasan sesaat saja. Namun siapa sangka, perkataan Jennifer itu sebenarnya sangatlah melukai perasaan Guy. Aduh, sakit banget guys. Dia mengatakan kalau Jennifer sebaiknya menyudahi hubungannya dengan sang mantan karena Guy yakin dia lebih pantas untuk Jennifer. Mendengar hal itu, Jennifer pun jadi kesal pada Guy karena tentu saja Jennifer masih mencintai mantan tunangannya itu. Jennifer pun lanjut mengatakan, ketika nanti mereka berdua berhasil keluar dari lift tersebut, anggaplah seperti tak terjadi apa-apa. Dia akan kembali melanjutkan kehidupan normalnya. Dan begitu pula dengan Guy, tanpa membawa-bawa yang namanya perasaan. Sesaat kemudian setelah Jennifer mengatakan itu, secara tiba-tiba, ekspresi Guy yang awalnya humoris dan perhatian pada Jennifer seketika berubah saat itu juga, di mana Guy mulai mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Dia mengatakan bahwa dia telah berbohong pada Jennifer karena sebenarnya dia bukanlah karyawan yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan tersebut, melainkan hanyalah seorang security yang ditugaskan di kantor itu. Kemudian dia juga mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan hasil rekaman CCTV di saat Jennifer beraktivitas setiap harinya.
Bahkan ketika Jennifer menunggu di depan lift saat pulang kantor malam itu, Jennifer yang tahu fakta itu seketika kaget, seakan-akan tak percaya pengakuan dari pria tersebut. Pria itu lalu melanjutkan dengan mengatakan, dia sebenarnya sudah lama bekerja di kantor itu, namun tak ada seorang pun yang peduli padanya. Hanya karena status sosialnya yang dianggap hanyalah orang security, Guy tak habis pikir bagaimana Jennifer bisa mencintai dan ingin kembali pada mantannya. Padahal Guy yang lebih tahu tentang Jennifer seutuhnya. Lalu ia juga mengatakan kalau kejadian terjebak di lift ini bukanlah sebuah kebetulan, namun hal itu adalah sesuatu yang sudah lama ia rencanakan. Guy kemudian mengeluarkan kunci lift dan menunjukkan dengan membuka pintu, yang kemudian ia sengaja memblokir pintu itu kembali guys. Saat itu juga Jennifer yang sudah tak tahan lagi dengan obsesi gila pria itu, kemudian mengatakan akan melaporkannya kepada polisi, sehingga membuat Guy membusuk di penjara. Kemudian dengan berani, Jennifer mencoba merebut kunci itu dari Guy. Namun ketika Jennifer merebut kunci itu, tanpa sengaja ia mematahkan kuncinya guys. Saat itu Guy terkapar dan berlumuran darah di lantai dan membuat Jennifer ketakutan setengah mati. Wanita ini berpikir kalau Guy telah tewas saat itu juga. Ia kemudian mendekatinya dan mencoba memeriksa kondisi Guy. Sesaat kemudian Jennifer pun terbangun dari pingsannya dan melihat Guy sudah sadar lebih dulu. Seketika itu juga Jennifer semakin ketakutan ketika Guy membongkar isi kotak hadiah yang dipersiapkan Jennifer untuk sang mantan, di mana isi kotak itu adalah sebuah kemeja. Dan dengan lancang Guy mengenakan kemeja itu dan menyuruh Jennifer untuk membuka sisa kotak hadiahnya. Jennifer pun pasrah dan hanya bisa membuka isi kotak kedua, yaitu sebuah cerutu lengkap dengan alat gunting cerutu dan sebuah korek api di dalamnya. Kemudian seenak jidat Guy menyalakan cerutu tersebut sembari mengolok-olok Jennifer dengan mengucapkan "Selamat Hari Valentine, baby." Beberapa saat kemudian, Guy tiba-tiba meminta maaf pada Jennifer karena telah membuatnya takut saat itu. Dia berharap Jennifer mau berdamai dengannya. Namun Jennifer hanya diam dan tak menjawab sepatah kata pun. Jennifer yang melihat Guy sepertinya telah sadar akan kesalahannya mencoba untuk berdamai. Lalu Guy mencoba mengeluarkan mereka dari lift itu dengan membobol salah satu panel di langit-langit pada lift. Holy shit! Kemudian dia meminta Jennifer untuk mengangkatnya agar Guy dapat menggapai pintu darurat di langit-langit lift tersebut. Namun menurut Jennifer akan lebih mudah jika Guy saja yang memberinya dorongan karena ia tak cukup kuat untuk mengangkat Guy. Setelah itu Jennifer naik ke pundak Guy dan berhasil keluar dari lift tersebut. Setelah itu Guy memberitahu pada Jennifer di mana posisi tangga dan letak pintu keluar darurat tersebut berada. Namun setelah mengetahui letak pintu keluar, Jennifer malah mengeluarkan jari tengahnya pada Guy, seakan-akan mengolok-olok Guy yang telah tertipu, sehingga seketika membuat Guy sangatlah marah dan kesal akan kebodohannya itu guys. Namun Guy tidak kehabisan akal. Ia mengikat dua potong pakaian menjadi satu, kemudian melemparkan ke lubang pintu langit-langit tersebut. Dan Guy pun berhasil naik mengejar Jennifer yang masih berusaha menuju ke pintu darurat. No, you're gonna die. You better fucking... Ketika Jennifer sudah berhasil membuka pintu darurat itu, ia lalu berteriak meminta tolong, berharap seseorang mendengar teriakannya. Namun tiba-tiba saat itu Jennifer tersadar lebih dulu dari pingsannya.
ia melihat detektor pendeteksi asap. Jennifer berencana menyalakan api pada cerutu yang bertujuan untuk menyalakan alarm otomatis. Namun sayangnya usahanya itu tak berhasil karena asap yang dihasilkan oleh cerutu tidak terlalu banyak. Jennifer pun lalu mencoba membakar sebuah kertas untuk menghasilkan asap yang lebih banyak lagi guys. Namun saat itu Guy mulai sadar. Tapi untung saja dengan cepat Jennifer berhasil melumpuhkan Guy. Crazy bitch! Setelah itu Jenny mengambil pemotong cerutu dan sebuah korek api. Ia mengancam akan memotong burungnya Guy karena sudah berbuat kejam pada dirinya. No, wait, no. Stop, no. Beberapa saat kemudian, Jennifer menyalakan kamera ponselnya untuk mendokumentasikan apa yang sudah terjadi. Ia lalu mengarahkan kameranya kepada Guy dan mulai menanyakan identitas Guy yang sebenarnya. Dalam keadaan terancam, pria itu akhirnya mengatakan dengan terpaksa kalau nama aslinya adalah Jones Dickens. Dalam keadaan kamera yang masih merekam, Jennifer memaksa Jones untuk mengakui semua perbuatannya itu dan juga menceritakan serangkaian rencana yang telah disusun. Waktu pun terus berlalu dan tanpa terasa hari Senin pun telah tiba. Yang artinya mereka berada dalam lift sudah 3 hari lamanya guys. Namun mereka masih terjebak dan belum mendapatkan pertolongan. Pada malam harinya, seorang security yang juga rekan kerjanya Jones, yaitu bernama Eddie, secara kebetulan mengunjungi kantor bersama dengan pacarnya. Namun dia melihat keanehan ketika tidak melihat Jones yang seharusnya bekerja mengawasi kantor itu. Eddie pun melihat ke arah kamera CCTV dan seketika kaget saat melihat Jones dan Jennifer tergeletak di dalam lift. Lalu Eddie pun mencoba memanggil mereka menggunakan mikrofon yang tersambung di seluruh gedung. Dan panggilan tersebut berhasil membuat Jennifer terbangun dan meminta Eddie untuk mengeluarkannya dari lift tersebut. Tak perlu menunggu waktu yang lama, Eddie langsung beranjak menuju ke lift tersebut, meninggalkan pacarnya yang sedang tertidur di sofa. Hey, bro! Hey! We've been in here for days. Please escape. Eddie mencoba membuka pintu lift itu secara paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah linggis. Sementara Jennifer yang sudah tak sabar ingin keluar, kemudian mencoba menjulurkan kepalanya keluar pintu. Namun Eddie menyuruhnya kembali masuk ke dalam agar dia bisa membuka pintu itu sepenuhnya guys. Namun tiba-tiba Jones memukul Jennifer tanpa dilihat oleh Eddie saat itu. Lalu Jones berteriak memanggil Eddie untuk menolongnya. Eddie pun yang tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, dengan polosnya naik ke atas dan mencoba menolong rekannya itu. Namun tiba-tiba No! saat itu juga, Jones membawa Jennifer ke mobilnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah itu Jones kembali ke gedung dan membuang tubuh Eddie beserta dengan pakaiannya. Setelah menghilangkan jejak Eddie, ia kemudian membersihkan dirinya dan mengenakan seragam security miliknya guys. Setelah itu, ia berjalan masuk ke dalam ruangan resepsionis, lalu menghapus semua rekaman video CCTV untuk menghilangkan jejak perbuatannya itu. Namun di saat yang bersamaan, ia dikejutkan dengan pacarnya Eddie yang sudah terbangun. Lalu tanpa pikir panjang, Jones membunuhnya saat itu juga dan membuangnya ke lubang lift yang sama bersama dengan jasad Eddie. Jones lalu masuk ke dalam mobilnya dan membawa Jennifer ke sebuah lokasi terpencil untuk membuangnya guys. Saat sampai di sana, ia mengambil sedirijan bensin dan menyiramkannya ke tempat sampah. Ia berencana akan membakar Jennifer di tempat tersebut. Dan saat Jones membuka bagasi mobilnya, ia dikagetkan dengan Jennifer yang sudah tak bergerak.
namun sebenarnya ia berpura-pura mati. Kemudian Jones kembali ke tempat sampah, namun secara tiba-tiba Jennifer secara perlahan-lahan keluar dari bagasi dan memukul kepala Jones dengan sebuah dirijen. Dengan panik, Jennifer kemudian masuk ke dalam mobil dan hendak kabur dari sana guys. Namun saat itu, ia melihat cerutu yang masih menyala di dalam mobil tersebut. Dengan rasa dendam, Jennifer lalu memundurkan mobil tersebut dengan cepat dengan menabrakkan tubuh Jones dengan keras yang membuat Jones terpental masuk ke dalam bak sampah yang sudah dibasahi oleh bensin. Tak perlu pikir panjang lagi, Jennifer lalu mengambil cerutu itu dan melemparkannya ke bak sampah tersebut hingga membuat Jones tewas terbakar hidup-hidup guys. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita dari film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari alur yang saya bawakan. Dan gua di sini cabut dulu. Ketemu lagi di next video guys. Dadah.